Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Bastari Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, Universitas Negeri Semarang, program studi seni drama, tari, dan musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Sangat luar biasa. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali bersama Bapak di kelas seni budaya. Semoga pertemuan kita mendapatkan keberkahan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan Bapak mengingatkan untuk jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Ini Bapak cek, ada 20, berarti masih kurang 4 orang ya? Ada kabar? Ketua kelas? Untuk Akila Saluti izin pelatnas, Pak. Oh iya, kenapa? Maulida Fitri dan Regina Zahra jaringannya buruk, Pak. Oke, baik-baik. Kita doakan semoga jaringannya segera stabil agar bisa bergabung bersama kita ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa kita hari ini? Dinda mau, Pak. Oke, silakan. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran kali ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa, mulai. Udah siap belajar? Sudah? Oke. Biar tambah siap, mari kita sama-sama meningkatkan semangat kita dengan melakukan senam I'm ready. Masih ingat senam I'm ready? Aha, aha, ihi, uhu, ya. Siap. Ayo mundur dulu. Hitungan ketiga ya. On aja suaranya. Oke. Siap. Suaranya silahkan diaktifkan. Kita lakukan 3 kali ya. 3 kali putar ya. 3 kali ulang ya. Siap, posisi tangannya ke kiri dulu, baru ke kanan, baru ke atas. Siap? 3, 2, 1. Aha, aha, ihi, uhu, uhu. I'm ready. Sekali lagi. Aha, aha. Ihi, uhu, uhu, I'm ready. Terakhir. I'm ready. Aha, aha, ihi, uhu, uhu, I'm ready. I'm ready. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih. Semoga dengan senam tadi bisa membakar semangat kita untuk mengarungi pembelajaran hari ini. By the way nih, BTW, Bapak mau nanya, kalian pasti suka nonton film kan ya? Pasti. Apalagi di rumah nih, pasti suka nonton film. Film apa? Drakor, Pak. Wih, drakor. India, ada yang suka India? Atau Hollywood? Atus, Pak. Oh iya, Atus pecinta Bollywood ya. Judulnya apa nih? Judulnya apa? Film-film yang kalian suka? Mau drakor, mau Hollywood, mau Indonesia? Startup, Pak. Oke. Sekarang Bapak mau tanya nih. Yang bikin kalian tertarik buat nonton film itu apanya sih? Ceritanya? Atau aktor, aktrisnya?
Apa tuh? Baca Pak. Ternyata aktor. Aktor. Itu ada Leminho Pak. Wih. Iya. Keren nggak? Gimana pendapat kalian tentang aktingnya? Keren. Keren banget, Pak. Oke. Ini pas banget. Pengen nggak kalian bisa acting seperti idola-idola kalian? Seperti Lee Min Ho atau seperti siapa sih? Hyun Bin ya. Habis itu Kim Jong Un. Nah, pas banget. Hari ini kita masuk bab seni peran. Jadi kita akan membahas bagaimana berperan. Dan sebagai informasi nih, belajar peran itu bukan cuma berguna untuk dipakai di atas panggung, untuk acting di depan kamera aja enggak. Jadi pembelajaran seni peran itu bisa kalian aplikasikan di berbagai macam bidang yang berhubungan dengan hubungan antar manusia. Misalnya kalian ketika ingin berpidato, atau ketika kalian presentasi, atau mengatasi gugup misalnya, bisa dipakai ilmu seni peran. Oke? Nah, untuk itu Bapak mau share screen dulu. Apa sih KD dan tujuan kita? Kelihatan ya? Nah, ini dia KD dan IPK kita. Ada memahami konsep, teknik, dan prosedur seni peran sesuai kaidah seni teater modern. Terus untuk 4.1-nya meragakan adegan sesuai konsep, teknik, dan prosedur seni peran sesuai kaidah seni teater modern. Terus indikatornya, di pengetahuan, kalian akan memperbandingkan konsep seni peran Stanislavski, Lichtenberg, Stella Adler, dan Sanford Meisner. Terus, kalian juga akan merancang latihan seni peran berdasarkan teknik olah tubuh, olah rasa, dan olah pikiran. Terus, yang ketiga, membuat form analisa tokoh sesuai prosedur seni peran teater modern. Terus, di keterampilannya, nanti kalian akan merancang tokoh dan memainkannya di rumah. Nah, sekarang Bapak juga akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi setelah melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan Project Based Learning, peserta didik nanti kalian diharapkan seperti tadi, kalian bisa memperbandingkan konsep seni peran Stanislavski, Lichtenberg, Stella Adler, dan lain-lain. Terus juga bisa merancang latihan. Habis itu juga bisa membuat form analisa tokoh, merancang tokohnya, dan membuat pertunjukan monolog singkat di rumah sesuai kaidah seni teater modern dengan baik, dengan disiplin, dengan jujur, bertanggung jawab, dan penuh rasa ingin tahu. Gitu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Ini agendanya. Pertama, kita akan mengamati video. Kedua, kita akan melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga, kita akan presentasi. Yang terakhir, kalian akan menjawab tes formatif. Semuanya ada di Google Classroom, sudah Bapak siapkan. Baik, kita akan masuk ke agenda pertama, yaitu mengamati video. Di sini Bapak sudah menyiapkan 2 video. Tolong dilihat dengan seksama, jangan sampai berkedip. Ini video Bapak waktu dulu main film. Video pertama ya. Nanti aja dijawabnya. Amati aja dulu keduanya. 잠드세타 넌 이제 죽었어. Unyu ya.
Kita lihat video kedua ya. Perhatikan loh. 나 지금 다시 가야 해. 간다고? 맞다. 이 말도 아직 안 했더라고. 사랑해. 꿈결 같던 그대가 물든 나의 사랑을 가슴 깊이 남긴 채 그대를 기억해. 소리 없이 내리던 소중한 기다림도 그대의 곁에서 영원히 함께할게. Oke, itu tuh ibu banget ya. Sampai senyum-senyum sendiri ya, Atus ya. Oke, pertanyaannya nih, tolong ya dijawab ya. Pertanyaannya, dari dua video yang tadi kalian lihat, apa persamaannya? Ayo, persamaan apa yang kalian lihat? Persamaan apa yang kalian dapat? Sederhana banget nih pertanyaannya. Apa yang sama? Ada yang mau menjawab? Tokohnya sama. Aktornya sama, Pak. Aktornya, Pak. Betul. Aktornya sama. Sama-sama siapa? Lee Min Ho. Lee Min Ho. Sama-sama Oppa Lee Min Ho ya. Sekarang perbedaannya apa yo? Bapak tutup aja deh. Perannya. Nanti kalian nggak fokus. Apa tadi perbedaannya? Perannya? Apa maksudnya perannya beda? Kayak penokohannya gitu, nah, Pak. Iya, betul. Karakternya ya, Zafira ya. Karakternya. Memangnya kalau yang di video pertama karakternya seperti apa? Jadi itu di potongan video pertama itu Lee Min Ho-nya berperan jadi Gu Jumpyo loh di drama Boys Before Flowers. Nah, sifatnya tuh Gu Jumpyo tuh anak konglomerat grup Shinhwa loh, Pak. Dia tuh kayak angkuh, sombong, suka menindas yang lebih lemah, kayak itu. Tapi sebenarnya dia tuh kayak kurang perhatian dari orang tua aja karena orang tuanya sibuk ngurusi bisnis. Ampun suhu, ampun suhu. Wah, detail banget ya. Kalau yang video 2, gimana tuh karakternya? Siapa tahu? Kamu lagi ya, Pira? Jangan deh. Ulun, Pak. Wah, ini yuk, silakan. Jadi Pak, film kedua tuh Lee Min Ho-nya berperan sebagai Rigon di drama The King sama Monarch. Nah, di situ tuh Rigon tuh jadi raja. Iya. Nah, karena filmnya itu kan berkisah tentang kerajaan Korea dengan sistem monarki sama dunia paralelnya itu yang memisahkan antara si Kim Go-eun-nya lawan si Rigon-nya, yang si Lee Min Ho-nya. Karakter Lee Min Ho di situ tuh pastinya pakai pintar pada kejebaran kayak itu angka-angka, pokoknya kayak matematikawan lah ibaratnya. Habis itu juga sensitif juga Pak, karena dia tuh kan mengalami pengkhianatan dari sang junior dari pamannya Pak. Pokoknya sensitif adalah Pak. Habis itu tegas banget Pak, pada saat yang kapal-kapal bangsa Jepang tuh Pak, ada hendak memasuki perairan Korea Pak, kami hanya langsung memimpin Pak yang membawa tentara-tentaranya itu supaya menghadang si kapal-kapal bangsa Jepang itu. Jadi itu dapat masuk ke wilayahnya Pak, sempurna Pak. Aduh, ampun suhu, mari kita beri penghormatan kepada Halimatus yang sangat menguasai tokoh itu, luar biasa. Oke. Dari pengamatan tadi, dari penjelasan mengenai Oppa Lee Min Ho tadi, ada nggak muncul pertanyaan di benak kalian sehubungan dengan seni peran?
Ayo, ada nggak? Itu Pak, Apa gimana gimana caranya berakting dengan baik dan benar kayak gitu Pak? Oke, bagus, pertanyaan bagus. Jadi muncul pertanyaan bagaimana berperan dengan baik dan bagus ya, seperti Opa Minho tadi ya. Oke, 1 Bapak catat. Yang lain ada nggak pertanyaan nggak? Ada Pak, saya mau nanya. Apa Andini? Ada nggak sih Pak latihan biar kita tuh bisa berakting dengan baik kayak video tadi? Oh iya. Ada nggak ya? Kira-kira pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin langsung seperti Opa Minho. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, cukup nih Bapak keep 2 pertanyaan itu. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana berperan dengan baik. Yang kedua adalah ada nggak latihan khusus untuk menjadi pemeran yang baik? Oke, pertanyaan itu akan Bapak simpan dulu. Nanti coba kita jawab sama-sama di akhir pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya dulu. Diskusi. Nah, Bapak sudah membagikan kelompoknya, ada 3 kelompok. Nama-namanya sudah bisa kalian cek di Google Classroom. Di sana juga ada LKPD yang mesti kalian selesaikan. Di sana juga Bapak kasih bahan bacaan, juga video. Tapi kalian boleh kok mencari referensi seluas-luasnya dari referensi media apa saja. Yang penting itu membantu kalian untuk mengerjakan LKPD. Adakah pertanyaan sebelum kita langsung memulai diskusi kelompoknya? Bapak. Siapa nih? Untuk diskusi Tiara, Pak. Oh iya, Tiara. Apa Tiara? Untuk diskusinya boleh pakai grup WhatsApp nggak, Pak? Boleh dong. Kalian boleh menggunakan media apa saja untuk diskusi. Yang penting itu memudahkan dan tidak memberatkan kalian untuk melakukan diskusi. Terus jangan lupa untuk nanti proses diskusinya bisa di screenshot ya, dikirim sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa kalian memang melakukan diskusi. Waktunya 25 menit dimulai dari sekarang. Belum. Sebelum Bapak pencet nih. Masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Bapak persilahkan untuk menuju Google Classroom. Dan nanti kita bertemu lagi 25 menit setelah Bapak persilahkan untuk presentasi. Nggak ada ya? Oke, Bapak hitung nih 25 menit dimulai dari sekarang. Selamat berdiskusi. Oke, setelah melakukan diskusi selama 25 menit, akhirnya kita berkumpul kembali di Zoom untuk presentasi. Gimana, udah siap presentasi ya? Oke. Nanti Bapak akan memilih secara acak kelompoknya yang mana yang duluan, terus yang dipresentasikan karena LKPD yang dikerjakan sama kan? Jadi yang dipresentasikan nanti 1 nomor soal aja. Terus yang kelompok lain itu tolong disimak jawaban dari temannya, bandingkan dengan hasil diskusi kalian. Setelah itu kalian boleh menanggapi baik berupa penguatan ataupun pertanyaan. Oke, paham ya? Presentasinya cuma 3 menit 1 kelompok. Baik, kita mulai presentasi pertama. Bapak akan memilih kelompok 2 untuk nomor soal 1. Silahkan, siapa yang mewakili? Iya, Pak, yang mewakili. Oke, silahkan Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai
Perbandingan konsep seni peran Stanislavski, Lee Strasberg, Stella Adler, dan Stanford Meisner. Nah, yang pertama yaitu Konstantin Stanislavski. Stanislavski mengatakan bahwa acting is believing. Seorang aktor harus tahu apa alasan dari lakunya, berusaha berempati dengan karakter yang dimainkannya, sehingga ia bisa menghasilkan interpretasi yang realistis dari karakter yang ia mainkan. Dan muara dari segala upaya yang dilakukan oleh seorang aktor adalah membuat penonton yakin. Kemudian yang kedua dari Lee Strasberg. Lee mengatakan bahwa acting is the ability to react to imaginary stimuli, yang artinya acting adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan imajiner. Pengertian Lee Strasberg dalam kalimat itu fokus pada kata ability atau kemampuan. Jadi acting menurut Lee Strasberg adalah kemampuan untuk merespon rangsangan imajiner. Kemudian yang ketiga dari Stella Adler. Stella Adler mengatakan bahwa acting is lifestyle, yang artinya sebuah gaya hidup. Acting adalah sebuah gaya hidup, di mana latihannya bukan hanya ketika akan pentas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu dari Stanford Meisner. Stanford mengatakan, acting is living truthfully under imaginary circumstance. Secara sederhana, acting adalah hidup dengan jujur dalam ruang lingkup dunia imajiner. Nah, dari beberapa pengertian mengenai acting dari beberapa ahli dunia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa acting adalah kemampuan menciptakan imaji, merespon imaji, dan hidup dalam imaji, serta membuat diri sendiri dan penonton percaya pada imaji yang diciptakan oleh aktor tersebut. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, Bapak lanjut ke kelompok berikutnya ya. Tadi kelompok 2, sekarang berarti Bapak akan meminta kelompok kelompok 3 untuk nomor soal 2. Dipersilahkan. Siapa? Yep. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai tata cara permainan dan dampak yang dihasilkan dari permainan yang telah dirancang. Jadi nama permainan yang akan kami gunakan adalah animasi Singar. Permainan ini dapat dimainkan dengan cara menirukan gerakan hewan sambil menyanyikan lagu yang telah ditentukan. Contohnya yang pertama menirukan kucing yang sedang berjalan sambil menyanyikan lagu balonku. Kemudian kita ganti dengan gerakan dan lagu selanjutnya, yaitu menirukan kelinci yang sedang melompat sambil menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Nah, itu adalah salah satu latihan untuk kelenturan tubuh, power vokal, imajinasi, dan konsentrasi secara bersamaan. Kelenturan tubuh didapat dari menirukan gerakan hewan, imajinasi dan konsentrasi didapat dari pergantian gerakan, dan vokal didapat dari menyanyikan lagunya. Udah pas sekian. Oke, keren banget rancangannya ya. Gimana kelompok lain? Aman? Oke, kalau begitu kita akan langsung ke kelompok 1 ya, yang belum ya. Kelompok 1 dengan nomor soal 3. Dipersilahkan. Siapa yang mewakili? Ulun, Pak. Aulia. Oke, silakan Aulia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan tentang form analisa tokoh. Jadi, mohon maaf sebentar. Form analisa tokoh yang pertama yaitu tentang peran yang dimainkan.
Nah, di dalam peran yang dimainkan itu ada identitas, kedudukan, dan kisah hidup dalam lakon. Yang kedua, ada hubungan dengan peran lain. Terus ada pengkarakterisasian tokoh. Yang pertama yaitu dimensi fisik. Di dimensi fisik sendiri ada umur, jenis kelamin, dan kondisi tubuh. Yang kedua yaitu dimensi sosial. Di dimensi sosial yaitu ada suku, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu dimensi psikis. Di dimensi psikis yaitu ada sifat, sudut pandang, traumatik. Selanjutnya juga ada ambisi dan tujuan hidup. Yang keempat ada masalah yang dihadapi. Yang terakhir ada motif-motif dan tindakan tokoh. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak. Oke, terima kasih Nur Aulia. Itu aja. Ada yang mau menanggapi nggak? Ulun mau bertanya, Pak. Brisil? Oke, silakan Bris. Bagaimana misalnya jawabannya itu nggak ditemukan di dalam naskahnya, Pak? Oke, gimana? Kelompok 1. Bapak Cindy izin menjawab. Nah, jadi kan misalnya kalaunya pertanyaan yang dipertanyakan tuh nggak ada tertulis di naskah, kita dapat menganalisis naskahnya bagaimana sikap atau perilaku dari tokoh, atau bagaimana cara dia berbicara, atau apa yang dia katakan dalam naskah tersebut. Jadi kita dapat menganalisis gitu. Oke, gitu ya. Gimana, Bris? Paham ya? Iya, mungkin saja di dalam naskah tidak ada dijawab tidak dihadirkan langsung ya kan? Ya, caranya dengan tadi kita bisa membaca pola dialog misalnya atau pola sikap. Dari sana kita bisa menentukan. Nanti kita di pertemuan akan datang akan mempraktikkannya langsung. Sabar kamu Brescia. Oke, sudah ya. Semua pertanyaan di LKPD sudah dipresentasikan, sudah didiskusikan. Jangan lupa nanti hasil kerja kalian di-upload di link yang sudah Bapak siapkan di Google Classroom ya, biar nanti Bapak cek semuanya. Oke, diskusi sudah. Sekarang Bapak coba untuk mengembalikan ke pertanyaan awal tadi. Ada 2 pertanyaan yang kita simpan di akhir. Bentar. Nah, mari kita simpulkan. Ada 2 pertanyaan yang tadi kita simpan di akhir. Bagaimana cara berakting dengan baik? Yang kedua adalah, adakah latihan khusus untuk mencapai kualitas akting yang baik? Nah, dari hasil diskusi, dari hasil pemaparan kalian, kira-kira ada nggak yang mampu menjawab 2 pertanyaan ini? Ulun, Pak. Siapa? Tidak terlihat di sini? Iya, Pak. Oke, silahkan coba. Ulun jawab pertanyaan nomor 1. Jadi, agar kita tuh bisa berakting dengan baik tuh dengan cara memahami konsep berakting. Konsepnya itu, berakting adalah membuat orang tuh percaya dengan cara mempersiapkan dengan betul-betul tokoh yang diperankan dengan melakukan analisa detail, Pak. Kayak bagaimana fisiknya, bagaimana sifatnya, sosialnya, dan lain-lain, Pak. Oke, udah, itu aja. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Yang kedua, pertanyaan kedua, ada yang mau menyimpulkan? Saya mau, Pak. Saya mau. Oke, boleh. Jadi, kalau misalnya untuk mencapai kualitas akting yang baik, untuk melakukan pemeranan dengan baik, tentunya kita tuh memerlukan latihan-latihan khusus, seperti olah tubuh, olah vokal, olah rasa, olah imajinasi, dan yang paling penting juga harus memperbanyak wawasan, terutama wawasan tentang manusia. Karena dalam seni peran itu yang diangkat adalah permasalahan-permasalahan yang hadir di lingkungan manusia itu sendiri, Pak. Oke, mantap sekali. Keren. Betul sekali dari 2 jawaban teman kalian tadi. Alhamdulillah kalian bisa menyimpulkan dari hasil pertemuan kita hari ini ya. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu terakhir. Tes formatif.
Sekarang Bapak persilahkan kalian untuk kembali ke Google Classroom. Waktunya cuma 10 menit. Silahkan dikerjakan 5 soal yang sudah Bapak siapkan. Oke? Selamat bekerja. Oke. Alhamdulillah diskusi udah, presentasi udah, habis itu tes formatif juga udah. Kita sudah melalui semua agenda kegiatan hari ini. Bapak akan coba ulangi kesimpulan kita bahwa yang namanya hakikat seni peran itu adalah membuat orang percaya. Dan maka untuk itu kita perlu melakukan persiapan baik dari segi fisik maupun dari segi karakter peran yang akan dimainkan dengan melakukan analisis yang terperinci. Betul nggak? Oke. Mantap. Oke, kalau begitu kita sampai pada penghujung pertemuan kita hari ini. Silahkan untuk dipimpin doa penutup. Siapa yang akan memimpin? Lagi. Oke, Dinda, silahkan. Baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih atas pembelajaran yang luar biasa hari ini. Pembelajaran akan Bapak tutup dengan satu quotes. Jadilah cahaya untuk semesta dengan terus belajar dengan semangat. Lalu amalkanlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon pamit. Selamat istirahat. Dadah, saranghayo, saranghayo. Terima kasih Bapak. Terima kasih.